saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya. Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata. Seandainya somasi ada komunikasi yang baik, pelaporan ini nggak akan terjadi. Penyanyi dangdut Lesti Kejora tak dapat membendung air matanya saat bersaksi dalam sidang gugatan Undang-Undang Hak Cipta di Mahkamah Konstitusi sembari mengeluhkan kasus yang sedang dihadapinya saat ini. Dengan suara bergetar, pedangdut bersuara merdu itu menyebut jika dirinya merasa tak nyaman setelah dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores atas tudingan membawakan lagu tanpa izin. Bagi Lesti Kejora, aturan Undang-Undang Hak Cipta saat ini tidak memberikan perlindungan pada penyanyi. Perseteruannya dengan Yoni Dores dan kasus pelaporannya merupakan gambaran nyata betapa penyanyi sepertinya dirinya dengan mudah dilaporkan jika terjadi perselisihan dengan pencipta lagu jika tidak meminta izin atas lagu yang dinyanyikannya. Sebagai penyanyi, saya tidak memiliki akses maupun kapasitas untuk mengetahui variabel-variabel komersil yang menjadi dasar perhitungan royalti seperti jumlah penonton, harga tiket, atau skala dan kategori acara sebagai yang dipersyaratkan dalam sistem lisensi yang berlaku menurut peraturan perundang-undangan. Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan betapa lemahnya perlindungan terhadap hak terkait, khususnya bagi pelaku pertunjukan seperti saya. Jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional. Menanggapi aduan Lesti Kejora di hadapan Hakim Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum Yoni Dores, Ilham Suwardi, menanggapi dengan santai. Menurut Ilham, apa yang dikatakan Lesti Kejora di sidang Mahkamah Konstitusi adalah masalah berbeda, bukan masalah pribadinya dengan Yoni Dores. Oleh sebab itu, apapun yang disampaikan Lesti tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora atas tuduhan pelanggaran hak cipta pada bulan Mei 2025. Atas laporan itu, istri Rizky Bilar terancam hukuman 4 tahun penjara denda 1 miliar. Atas alasan itulah Lesti Kejora tampil di sidang Mahkamah Konstitusi sebagai saksi dengan harapan adanya perbaikan pada undang-undang yang permasalahkan para penyanyi yang tergabung dalam visi. Berarti dia ke MK itu yang pasti tidak ada hubungannya atau korelasinya dengan laporan kita, itu yang pasti. Makanya tadi saya jelaskan ke Pak Yoni juga bahwasanya kalau ada urusan ke MK, berarti bukan ada hubungannya dengan pelaporan kita, itu aja. Jadi Mahkamah Konstitusi fungsinya untuk menganulir atau memperdebatkan suatu undang-undang atau konsep undang-undang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang di lapangan. Untuk merubah sebuah undang-undang itu, dia harus melakukan argumen-argumen jurisprudensi dan lain-lain untuk merubah sebuah undang-undang karena undang-undang itu nggak pas. Itu aja intinya. Kasus Lesti dengan yang kita laporkan kan belum ingkrah. Jadi belum bisa dia menguji materi soal kasus kita gitu loh.
Jadi adapun dia datang ke MK itu berarti dia nguji materi kasus-kasus lain atau undang-undang lain gitu loh. Sebenarnya ya yang namanya hak cipta dalam perlindungan undang-undang hak cipta itu, kalau seandainya udah bayar royalti itu bukan berarti itu udah minta izin, tidak. Jadi kalau pengertian dari undang-undang hak cipta itu pasal 9 tersebut, dia hak, dia harus izin sebenarnya ke pencipta. Itu pengertiannya, harus izin gitu loh. Tetapi karena belum tersosialisasikan undang-undang tersebut, jadi akhirnya ambigu. Nyamain sedikit aja, semoga dengan adanya proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini itu bisa memperjelas posisi dan kedudukan dari para pencipta dan juga dari penyanyi, sehingga konflik ini harus segera diakhiri. Dimana juga yang kita ketahui bersama, proses yang sedang saat ini dihadapi oleh Lesti itu akan segera menemukan titik terang penyelesaiannya seperti apa persoalannya. Saya rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Sebagai penyanyi yang profesional, Lesti Kejora tidak hanya merasa dirugikan atas adanya laporan yang menyeret dirinya ke ranah hukum, tetapi juga beban moral yang harus ia tanggung. Mengingat maraknya perselisihan yang terjadi antara penyanyi dengan pencipta lagu, ikut berdampak pada dirinya. Terlebih sudah 2 bulan ini kasus pelaporan yang dilayangkan Yoni Dores seperti digantung begitu saja. Dan berikut curahan hati Lesti Kejora atas kasus yang dihadapinya saat ini serta bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Saya juga ingin kejelasan. Di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Kok kita yang menggantung? Kita bukan menggantung. Apa yang kita gantung? Kita sebenarnya menjalankan berjalan di rule-nya gitu loh. Rule-nya harus seperti itu sebelum ada titik komunikasi atau etikat baik atau titik damai dari pelapor dan terlapor, ya itu pasti akan tetap berjalan. Nggak bisa dengan sendirinya gitu loh. Masa kami yang melapor harus kami hentikan sendiri tanpa ada komunikasi dengan pihak terlapor? Itu kerja apaan tuh? Cuma kami melapor dong. Sebenarnya gini, yang di awalnya yang didengungkan dari awal itu sama Pak Yoni itu kan cuma itu. Hargailah orang menciptakan lagu gitu loh. Kan itu doang. Nggak ada motif lain nggak ada. Dari tanggal 19 Mei sampai sekarang tanggal berapa? Tanggal 22 Juli. Belum ada berubah kok. Merasa tak nyaman, tertekan, dan dirugikan atas laporan yang diterimanya, Lesti Kejora berharap kasus pelaporan yang dibuat Yoni Dores dapat berakhir dengan damai. Apa solusinya? Penyanyi yang kerap disapa Leslar itu ingin kasusnya saat ini cepat menemukan solusi hingga tidak berlarut-larut seperti ini. Bagaimanapun menyandang status terlapor membuatnya merasa menjadi beban sekaligus citra negatif sebagai seorang penyanyi. Karena hal itulah Lesti berharap kasusnya cepat selesai dengan damai. Siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu, pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai. Jadi seandainya masih ada
komunikasi yang baik, pelaporan ini nggak akan terjadi. Setelah pelaporan, kalau ada komunikasi yang baik, pelaporan ini pasti udah berhenti dengan sendirinya. Itu yang pasti. Dari awal, dari mulai pelaporan, kami karena udah berstatement bahwasanya dari awal kita bikin pelaporan sampai saat ini kita masih buka kok, kita nggak ada niat apa-apa kok. Gitu, makanya kembali lagi ya terserahlah netizen atau orang lain berpendapat. Andainya ada motif-motif lain yang ada dalam pikiran mereka, ya silakan, gitu aja. Karena sampai saat ini kami tidak ada motif apapun dalam pelaporan ini. Nggak ada motif-motif lain yang merugikan orang lain, itu aja intinya. Sebenarnya kan ini karena udah terlanjur masuk, udah terlanjur melangkah. Walaupun udah terlanjur melangkah kan bentuk penyelesaiannya pasti kan berbeda. Solusinya kan pasti, apapun masalah pasti ada solusinya. Yang penting komunikasi. Sekarang komunikasinya hanya nggak ada, gimana cara solusinya untuk penyelesaiannya? Beruntung dalam kesedihannya, ketakutan yang dialaminya atas laporan yang menyeret dirinya, Lesti Kejora mendapat dukungan luas dari rekan sesama penyanyi. Dukungan itu datang dari Semisi Morangkir, Ariel Noah, hingga Armand Maulana. Mereka kompak mendukung Lesti agar tidak takut menjadi penyanyi. Bagaimanapun sulit dan kecewanya dilaporkan baik secara perdata maupun pidana, mereka memberi dukungan dan masukan agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan terus berkomunikasi. Bagaimanapun hubungan antara penyanyi dan pencipta tidak boleh terputus. Bersyukur karena tadi berjalan dengan lancar dan saya juga sangat senang diberikan kesempatan untuk bisa menjadi saksi di sidang Mahkamah Konstitusi. Ya mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan juga Om Semi sampaikan bisa menjadi pertimbangan yang baik untuk kedepannya. Banyak dong, banyak karena kan ya itu kan hal yang tidak baik ya gitu ya. Siapa yang siapa yang nyaman kalau menjadi terlapor terus gitu. Pengennya kan cepat selesai, cepat ada solusi apapun ya. Kalau memang cara penyelesaiannya harus bersilaturahmi ya apapun caranya lah ya. Saya berharap ini cepat selesai itu aja. Sejauh ini tadi Om Semi memberikan semangat untuk terus berkarya, jangan pernah takut untuk menjadi penyanyi, jangan pernah takut untuk bisa terus menyanyikan lagu-lagu yang top. Tapi di sini saya berdiri sebagai saksi, itu justru ingin menjelaskan kepada hakim, kepada semuanya bahwa pencipta dan penyanyi itu nggak boleh putus hubungan. Pencipta dan penyanyi itu sudah hukum alamnya itu tidak bisa dipisahkan. Seperti ikan dan air itu nggak sama sekali nggak bisa dipisahkan. Jadi bukan hanya curhat secara pribadi, tapi semoga pihak-pihak yang berkonflik yuk buka hati, lebih dewasa. Konflik tuh tidak akan menyelesaikan segala sesuatunya, ujungnya tuh tidak akan baik. Tapi kalau kita dewasa, duduk bareng, berapapun nominalnya pasti ketemu. Setuju ya, kalau kita duduk bareng, hatinya ya baik aja, tenang gitu, nggak usah pidanain ini, pidanain itu, ribut ini. Duduk bareng aja, duduk bareng, ngopi, main catur kayak apa kayak. Pasti terjadi kerjasama yang indah dan itu yang saya pengen. Harapannya yang pasti adalah selesainya konflik ini dan juga kejelasan hukum dengan tegas karena sekarang ini terlalu banyak sesuatu yang akhirnya berinterpretasi macam-macam. Jadi harapannya betul-betul dari sidang MK ini nanti terciptalah sebuah pasal-pasal hukum-hukum yang memang jelas semua. Mau penyanyi, mau pencipta, mau IO atau penyelenggara, atau mau label atau apapun semuanya jelas. Tidak ada lagi ketakutan.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.